Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap umat manusia, siapapun orangnya, kalau ditanya tentang permainan, apakah kamu ingin kalah, apa ingin menang? Tentu jawabannya, pasti saya ingin menang. Kalau kita lihat permainan, dari tinju, main bola, dari segi semua permainan, semua dia taruhkan karena pengen menang. Begitu pula diri kita sebagai hamba. Di dalam diri kita, umat manusia hidup di alam dunia, kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Di dalamnya malam hari melakukan qiyamul lail, kita menahan hawa nafsu. Tujuannya adalah satu, karena kita ingin mendapatkan kemenangan. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian pada hari ini tentu kita bertanya, siapakah orang-orang yang mendapatkan kemenangan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan ia takut dan ia takwa, fa ulaika humul faizun, maka dia orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang pertama, mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah adalah mereka orang yang beriman kepada Allah seutuhnya, pribadinya, kehidupannya ia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibarat bangunan, di dalam bangunan ini ada yang namanya pondasi, ada bangunan struktur, dan ada bangunan dalam bentuk perhiasan. Bangunan pondasi ini adalah bangunan keimanan, tauhidullah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya bangunan adalah kita iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhiasannya ini di dalamnya ijtihad, ijma, dan qiyas. Ketiganya tauhidullah, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, ijtihad, di dalamnya ijma dan qiyas. Semuanya tidak dapat dipisahkan. Orang yang mendapatkan kemenangan, mereka adalah yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang mendapatkan kemenangan, yang melakukan amalan-amalan yang soleh. Mereka yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribkum indana zulfa
illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Bukanlah harta, bukanlah anak, sandang, kekuasaan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang beramal soleh, yang mendapatkan balasan yang sangat besar, balasan yang sangat agung, mereka yang kerjakan. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal yang soleh bukan berarti amal apa kata hati. Amal soleh bukan berarti amal apa kata emosi. Tetapi amal soleh, amal yang direstui, yang diridhoi, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungannya antara sesama umat manusia, terjadinya sosial, berbuat baik di antara satu sama lain, menolong di antara satu sama lain, itu adalah amal soleh. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kemenangan, wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Mereka yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat dua kalimat, yakhshallah wa yattaqhi. Yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terdapat di dalam dua kalimat? Manusia pada hakikatnya selalu diiringi terdapat kerajaan sombong. Kalau kita lihat dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salam, begitu pula sampai kepada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, betapa banyak di antara saudara-saudara kita hanya baru sedikit mendapatkan kenikmatan, dia sudah sombong dan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah tapi dia tidak takut, merasa dirinya besar. Dia beramal baik, dia tidak merasa takut, merasa dirinya besar. Orang yang mendapatkan kemenangan, mereka adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di dalam tiga hal ini, kehidupan umat manusia di alam dunia, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang kita kerjakan, maka dia umat manusia yang tergolong mendapatkan kemenangan. Semoga di bulan Syawal yang penuh keindahan, sesudahnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita semua tergolong menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.